Halo Besti Bulog, ketemu lagi di episode kali ini Beris Before Stories. Dan saya Chandra bertemu salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berbagi trip dan triks bagaimana mengubah skill komunikasi jadi karir profesional dan pastinya menghasilin cuan. Dan kali ini kita bersama praktisi dan coach public speaking. Kita kenalan langsung, ini dia Kak Ajeng Dinanti. Halo. Besti Bulog. Tepuk tangannya dong pemirsa. Tepuk tangan dulu dong. Semangat banget energinya. Semangat karena ngomongin public speaking. Betul. Sebuah skill yang Besti Bulog harus punya dan bisa. Karena dari profesional public speaking bisa ngasilin cuan. Bukan hanya menghasilkan cuan, tapi juga bisa sebagai soft skill dalam berbagai macam profesi. Nggak cuma profesi MC, penyiar radio, enggak. Tapi kayaknya era sekarang lo ngonten ngomong nggak sih? Betul. Tapi Kak Dan, tahan dulu nih. Jangan langsung terlalu dalam ya. Betul. Tapi Kak Ajeng boleh kenalan dulu kesibukannya apa dan kenapa sih minat menjadi seorang coach public speaking? Oke, halo Besti Bulog, kenalin aku Ajeng Dinanti. Aku adalah seorang certified public speaker. Sekarang aktif juga siaran, terus juga aktif sebagai seorang MC, nge-host juga, terus ngisi suara iklan juga. Ya pokoknya yang ada cuannya lah. Kapan sih baru Kak Ajeng ini mulai ngomong gitu loh. Mulai menjadi public speaker tuh kapan Kak? Oh, kalau mulai ngomong udah umur 2 tahun ya. Iya, belajar ngomong. Iya, betul. Ya. Oke. Tapi kalau sebagai public speak profesional itu dari 2013 lah. 2013. Itu gue masih SMK, itu masih sekolah. Aku juga baru lulus baru lulus SMA lah. Oh iya, karena di tahap-tahap SMA itu mulai belajar public speaking di situ ya. Jadi awalnya emang pengen jadi penyiar sebenarnya. Awalnya pengen jadi penyiar. Terus ya namanya anak perempuan pertama ya. Aku bilang lah sama ibu aku pengen jadi penyiar radio, aku masuk komunikasi ya atau masuk broadcasting ya jurusannya gitu. Enggak usah. Kamu bisa kok jadi penyiar tanpa harus masuk komunikasi. Menurut ibuku. Oke. Ya karena kita sebagai anak yang baik kita nurut dong. Oh ya udah deh. Aku masuk ekonomi aja ya, manajemen gitu. Nah cuman kan jeda dari SMA ke kuliah itu kan lama, ada liburnya. Disitulah aku mikir, kira-kira gimana ya radio-radio besar bisa ngelihat, hey ada Ajeng Dinanti nih pengen siaran gitu kan. Akhirnya, kayaknya masuk komunitas deh. Masuklah komunitas namanya Kelas Penyiar Indonesia. Di situ mentorku ada Sahil Mulahela yang sekarang penyiar Jak FM, terus juga mantan-mantan penyiar radio global kayak Ginza Reza, terus juga Daud Tobing. Itu mentor-mentor aku yang sekarang juga masih berkecimpung di dunia komunikasi, belajar siaran, buka channel, buka link, sampai akhirnya ada guys, ada lowongan jadi penyiar, mau nggak gitu. Coba. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? 2013 itu. Oke. Tahun segitu dan alhamdulillah keterima. Lalulah baru aku mulai karir aku sebagai penyiar radio sambil kuliah itu di radio streaming di Kemang juga lokasinya gitu. Oh gitu. Mungkin juga Besti Bulog yang merasa dari SMA nih tidak masuk ilmu komunikasi untuk kuliahnya, bukan berarti public speakingnya nggak bisa diasah dimanapun ya kayak. Bener. Komunitas lah kuncinya dan sering-sering berbicara atau sering-sering ngomong. Sering-sering gitu. Dalam tanda kutip jual diri. Kalau zaman sekarang personal branding kan. Personal branding. Bahasanya gitu. Kalau aku dulu adalah sering-sering jual diri. Lo kenalin diri lo tuh siapa? Betul. Gimana orang mau tahu lo bisa siaran kalau lo nggak halo gue Ajeng, gue penyiar kan. Betul. Gitu. Karena kebanyakan dari kita semua nih Kak Ajeng jago ngomong tapi bingung gimana cara manfaatinnya. Atau malah kebalikannya nih, yang kalau disuruh ngomong depan umum langsung keringet dingin, gemeteran gitu loh. Ya. Tapi tenang, Besti Bulog wajib ikutin episode kali ini sampai selesai ya Kak Ajeng ya, di podcast kita kali ini sampai akhir karena banyak banget dagingnya. Kali bahasa gitu ya. Banyak banget dagingnya yang akan disampaikan sama Kak Ajeng bagaimana menjadi public speaker yang good public speaker. Gitu. Oke Kak Ajeng, boleh nih. Tadi sudah cerita-cerita tentang bagaimana Kak Ajeng memulai menjadi seorang public speaker dari masa-masa SMA gitu ya. Itu berarti udah lama banget, 2013 sampai sekarang 13 tahun kurang lebih ya. Buat aku tua.
Kita seumuran kok nggak masalah, kita masih Gen Z juga. Gen Z parah. Kayak Jadi masa-masa belajar itu memang sangat lama ya, Ya. Kak Ajeng ya. Nggak bisa instan juga. Betul. Jadi mungkin Besti Bulog yang baru lihat podcast kita sekarang, baru mau mulai, ayo kita masih ada waktunya sangat panjang. masih banget. Yang penting tuh mau belajar satu. Betul. Itu adalah satu step yang luar biasa gitu ya, mau belajar. Karena sekali lagi public speaking itu gak hanya untuk profesi-profesi tertentu, tapi kayak kita ngomong sama orang tua, Betul. lingkungan di rumah, minta tolong sama adik untuk beliin gula ke warung. Itu kan ada tata caranya. Betul. Ya kan, ada baiknya gimana ya biar dia mau nih nolongin gue untuk beli gula. Gitu. Betul. Beda dong Kak, beliin gula dong ke warung Iya. gitu. Beda halnya kalau misalnya coba, adek kamu lagi nganggur nggak? Bantuin kakak dong, butuh gula nih, nanti kakak bikinin teh deh. Ya udah tolong ya, nih uangnya sekalian deh, nanti kembaliannya ambil aja buat jajan. Gitu. Itu kan cara ya, itu Cara. public speaking gitu. Dan itu sebenarnya skill-skill itu diajarin memang di sekolah, tapi tidak secara teknis banget gitu. Betul. Dengan public speaking kita menjaga attitude juga pastinya Kak ya. Mm. Oke Kak Ajeng, sesuai tema kita hari ini sebenarnya apa sih bedanya sekedar bersuara atau ngobrol biasa dengan public speaking yang punya value atau daya jual? Menarik ini ya. Banyak orang yang mengira, oh gue suka banget ngomong, gue suka nongkrong, itu bisa nge-MC. Let's say kalau kita ngomongin public speaking tuh paling gampang MC lah gitu kan. Oh gue suka nih nge-MC karena gue suka banget di tongkrongan gini. Iya, lu jago ngomong, jago sering ditatap banyak orang, that's one thing. Tapi bagaimana menyampaikannya secara efektif, that's another thing. Jadi apa bedanya ngobrol biasa sama ngobrol public speaking gitu ya, yang bervalue adalah kalau ngomong biasa ya lo hanya sekedar ngomong. Tapi kalau misalnya public speaking yang bervalue itu bisa memberikan impact. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi, Influence ya. betul. Apakah kita bisa menyampaikan pesan kita secara efektif? Apakah orang tersebut menyimak dan mengerti apa maksud kita? Apakah audiens kita bisa merasakan apa yang kita sampaikan? Betul. Jadi nggak cuma sekelebat aja gitu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Minimal ada tadi Mas Chandra nih hostnya ngomongin ini ya. Kepikiran kan? Gimana ya gue bisa belajar public speaking? Itu kan jadi at least dia mikir deh sama omongan kita tadi gitu. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi jangan cuman public speaking tuh bukan sekedar ngomong aja gitu. Tapi awalnya boleh nih kita belajar, udah ngomong dulu. Tapi makin lama kelamaan tuh menjadi habit dan kita tahu nih yang kita omongin ini punya daya impactnya, daya jualnya gitu. Jadi nggak kita sekedar ngomong. Itulah tadi menjadi personal branding. Betul. Dan Gitu aku ya. pengen notes juga ya, ngomong nih kadang mungkin dirimu pernah ngalamin, teman-teman juga di sini mungkin pernah ngalamin ya Besti Bulog. Kita tuh tahu mau ngomong apa, tapi di kepala apa ya, gue tidak bisa menemukan kata yang tepat, ya Iya, kan? iya, Itu iya. sering banget. Nah, challenge-nya seorang sebagai public speaker adalah kalau bisa lo memiliki diksi yang banyak, Betul. kumpulan diksi yang banyak kayak di kepala kita tuh harus ada kamus kata gitu. Oh, kalau gue mau menyampaikan perasaan ini, kata apa ya yang tepat? Oh, audiensnya formal, kata apa ya yang tepat untuk menyampaikan perasaan ini? Nggak bisa audiensnya formal tapi kata yang keluar kata-kata tongkrongan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, caranya gimana memperbanyak diksi? Membaca. Oke, berarti itu tipsnya Kak ya. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita banyak baca juga nih. Betul. Referensi. Banyak baca, banyak dengar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gimana sih? Betul. Ya kan? Orang menyampaikan perasaannya tuh kalau misalnya ada orang curhat kan public speaking kan komunikasi dua arah dong. Ya jangan cuma kita ngomong aja, tapi kita juga harus bisa dan mau mendengar. Itulah kenapa Tuhan menciptakan dua telinga satu mulut. Tapi banyak banget nih Kak Ajeng orang pintar. Tapi kalau disuruh ngomong di depan umum itu udah mulai grogi, ngeblank gitu kan. Nggak tahu lagi nih mau ngomong apa, udah mulai keringet dingin. Gimana sih Kak cara paling ampuh buat ngatasi stage fright ataupun demam panggung? Demam panggung nggak bisa ya dikompres ya, beda dong. Demam panggung itu hal yang wajar ya. Demam panggung itu adalah hal yang wajar. Berarti pernah ngalamin? Pernah banget, pernah banget. Jadi dalam public speaking, ngomong di depan umum itu kan
pressure-nya luar biasa kan, kamu ngerti Luar kan? biasa. Diliatin sama keluarga besar, deg-degan. Diliatin sama orang yang kita kenal, deg-degan. Deg-degan. Apalagi orang banyak yang nggak kita kenal. Betul. Ya kan? Jadi public speaking itu memang penting sekali memiliki jam terbang. Jadi kalau Besti Bulog kalau ada kesempatan ngomong di depan banyak orang, cobain. Mulai dulu aja dari circle paling kecil. Misalnya satu geng coba di-lead obrolannya. Terus misalnya dari acara keluarga, coba dipandu acaranya. Kenapa harus jam terbang? Karena itu akan melatih rasa gugup. Oh gini ya rasanya diliatin orang. Oh gini ya rasanya kalau audiensnya gak merhatiin. Oh gini ya kalau tiba-tiba ada hal-hal tidak terduga gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita jadi terlatih mentalnya. Betul. Itulah kenapa jam terbang memang punya peran yang sangat penting. Karena memang kita udah oke nih secara public speaking, tapi karena memang mental kita nggak kuat, tadi di atas panggung udah dilirik orang dikit, ada salah dikit kata, salah dikit nama, itu malah kepikiran kepanjang sampai belakang-belakang nih. Aduh salah yang tadi kena marah nggak ya gitu. Berarti memang mental harus dikuatin juga. Satu, mental. Dua, untuk mengantisipasi deg-degan itu adalah persiapan. Persiapannya apa aja? Satu, persiapan mental diri kita sendiri, mulai dari pakai bajulah yang nyaman. Kita harus pede dulu sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, persiapan apa? Materi, tahu apa yang mau diomongin. Terus persiapan apa? Persiapan audiensnya siapa, gimana cara membawakannya. Jadi once persiapan ini udah checklist semua, ya lo maju di atas panggung, itu udah tinggal ngulang. Iya betul. 50% pekerjaan lo akan selesai ketika lo sudah melakukan persiapan. Jadi jangan ayo coba dulu gitu ya. Jangan kayak aku nggak bisa. Itu udah sugesti yang sangat nggak banget kalau ngomong udah nggak bisa. Mulailah dengan hal-hal yang positif, karena terkadang kita tuh takut salah duluan Kak. Betul. Ya kan? Takut. Enggak, nanti aku salah, ntar aku disorakin, ntar aku Coba dibalik. Coba kalau nanti kamu berhasil gimana? Iya. Gimana kalau itu works? Betul. Kenapa harus salah duluan sih? Karena kalau berhasil gimana? Ayo, kepikiran nggak? Gitu. Karena ngaruh banget Kak, apalagi ke karir. Karena kebanyakan orang pintar yang nggak bisa ngomong tuh ya, oh yaudah berarti dia secara akademik oke nih gitu. Tapi orang yang public speakingnya bagus, walaupun pengetahuannya agak kurang nih mungkin ya, jadi kayak ini pinter nih, ngomongnya oke, ngomongnya jago. Itu privilege ya. Betul. Privilege seorang public speaking yang bagus gitu. Tapi ngomong masalah karir Kak, peluang profesi apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil kalau kita punya skill public speaking yang mumpuni? Oke, ini harus dibalik lagi ke teman-teman ya. Besti Bulog berkarirnya, apakah berkarir sebagai praktisi seperti saya public speaking, itu kan bisa banyak. Kayak mulai dari penyiar radio, terus juga MC, VO, host, content creator, konten sekarang ngomong depan kamera juga public speaking loh gitu. Jadi memang meskipun di kamera perlu disadari kalau ini kameranya yang nonton akan banyak orang-orangnya gitu kan. Itu public speaking. Tapi kalau teman-teman berprofesi yang lain gitu ya, aku sarankan please tetap punya skill public speaking. Apapun profesinya. Guru ngajarin anak-anak murid, dosen ngajarin mahasiswa, mencerdaskan anak bangsa, pejabat publik pemerintahan ngomong di depan publik, terus juga dokter ngatasin pasien yang bebel gitu. Itu kan public speaking, cara-caranya gimana. Nah kalau skillnya mau jadi cuan, let's say kayak profesi aku sekarang gitu ya, mulainya dari mana? Bisa dari komunitas, belajar. Karena aku yakin dari komunitas itu pasti mereka sudah ada yang punya channel. Betul. Link, networking tuh penting. Masalah public speaking juga nih Kak, tadi sudah disinggung juga nih. Profesi ya, dokter, pejabat publik gitu-gitu. Kalau mereka nggak punya public speaking yang bagus, takut-takut salah obat nih untuk dokter. Kalau pejabat publik takut-takut salah berbicara dan blunder gitu kan, ujung-ujungnya jadi kayak stigmanya negatif ke masyarakat gitu-gitu kan. Hal itu menimbulkan isu-isu yang kurang baik pastinya. Makanya tadi penting banget public speaking. Nah ini paling yang kita tunggu nih tadi kakak sudah nyinggung masalah MC, profesi yang menghasilkan cuan. Betul. Gimana sih proses transisinya dari yang awalnya cuman hobi ngomong terus jadi seorang MC gratisan dan sampai akhirnya masang red card? Sama seperti saya nih Kak, awalnya cuman ngomong-ngomong doang gitu kan, MC gratisan oke lah di ajang-ajang sekolah gitu, dan sekarang coba deh berani aku pasang red card gitu. Itu transisinya gimana Kak? Transisinya adalah emang nekat sih. Nekat ya? Nekat.
Karena gini, profesi yang aku jalanin itu kan kelihatan mata dan semua orang merasa bisa ngapain? Ngomong. Lo ngomong doang. Oh ya sudah, kalau menurut lo ngomong doang, coba sini. Kalau bisa deliver dengan baik, monggo gue kasih, gue yang bayar lo gitu. Karena terkadang gue sering banget diremehkan gitu ya. Jeng, lo nge-MC cuma 3 jam kok gini-gini dong. Oh enggak, lo bayar gue bukan 3 jam, enggak. Lo bayar gue pengalaman gue 10 tahun. Betul. Itulah kenapa ada red card. Red card itu biaya aku belajar sama mentor, investasi waktu aku untuk ilmu, investasi aku ikut kelas dari senior, itu yang dibayar. Dan aku bisa berani deliver baik karena ya aku punya pengalaman itu. Jadi bukan cuma pengalaman atau kerja, gue cuma 3 jam doang di sini nge-MC, enggak. Lo bayar gue pengalaman itu. Betul. Karena nanti deliver yang aku tampilkan, yang aku kasih, ya segitu gitu. Kita jasa nih, misalnya lo beli ini manis kita harganya misalnya 3.000 misalnya ya. Aduh, tapi boleh nggak ditawar 2.000? Oh boleh 2.000, tapi liternya dikurangin ya. Iya. Kalau barang kan bisa gitu. Coba kalau jasa nggak bisa dong. Misalnya aku harga nge-MC-nya 1 juta. Ya Jeng, tapi budgetku cuma 500.000, bisa nggak? Oh iya, tapi aku pakai bajunya mini ya misalnya. Ya gitu. Kita kan tetap ngasih deliver kita yang terbaik, seharga kita. Betul, kan di satu sisi juga bukan bayar kitanya, ini lu bayar acaranya. Lu mau tujuan acaranya gimana dulu nih? Kalau tujuan acaranya sukses dan bagus, ya lu ke gue gitu, lu ke kita gitu. Tapi kalau mau yang biasa-biasa aja, ya jangan ke kita. Gue dengan harga segitu, gue bisa garanti acara lo insya Allah akan berjalan dengan lancar. Gue akan berkolaborasi dengan baik. Gue tahu caranya gitu ya. Nah, balik lagi ngomongin si transisi. Banyak MC yang kayak, kak tapi kan aku belum ada pengalaman. Aku selalu bilang, ya tapi kan kamu belajar di sini pengalaman lo. Iya kan? Betul. Kamu udah latihan sama aku, ditatap sama teman-teman di kelas, itu udah pengalaman. Orang tahu kamu udah nge-MC atau belum dari mana sih? Porto. Porto bisa dibikin. Ini kamu di kelas ini set Porto. Ya udah punya pengalaman, pasang aja. Kenapa enggak? Selama kamu pede. Betul. Dan ditambah lagi kita sudah banyak orang tahu ya Kak. Maksudnya kayak kita sudah nge-MC di satu sisi, di satu tempat nih, tempat lain, event lain gitu. Orang juga udah tahu kita. Itu juga udah Porto juga. Nah, Kak Ajeng, berbicara masalah Porto nih. Di era digital saat ini tuh sosial media sangat penting banget untuk men-branding diri kita gitu. Sosial media bisa digunakan sebagai porto kita bahwa orang tahu, oh kita MC dari Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, bagaimana sih kita untuk menaikkan value kita melalui personal branding itu sendiri, serta membangun sekaligus ataupun otentik khusus gitu di media sosial itu gimana sih Kak caranya? Sebenarnya personal branding itu kan jalan yang panjang ya. Lo nggak bisa bikin image lo nempel sebegitunya dalam satu malam. Betul. Itu perlu proses panjang dan konsisten, ya kan? Nah, makanya kalau dibilang gimana sih cara naikin value, tetap konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Misalnya suka ngonten, misalnya dirimu nge-MC gitu ya, nge-MC wedding. Diposting aja kegiatannya, entah itu dalam bentuk hasil kerjaan lo, nge-MC lo begini, atau mungkin BTS-nya, vlog-vlognya. Perkenalkan diri lo tuh siapa dengan cara yang baik tentunya. Misalnya lo mau bikin kontennya agak niat, editingnya dan segala macam. Sekarang jasa-jasa ngedit tuh banyak kok. Kalau males ngedit mah itu makanya ada teman aku di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin personal branding sih terkadang gini, aku pun juga ngalamin ini ya Kak, mengalami krisis identitas. Ada yang bilang personal branding iya harus konsisten, tapi kita kan bertumbuh. Kita nggak selalu ada di titik itu. Misal, Ajeng yang dulu nongkrong banget, gaul banget gitu. Sekarang I'm a mother. Gue nggak bisa posting nongkrong terus. Lo lihat Instagram gue isinya apa sekarang? Bocah. Galeri gue bayi isinya. Gue sampai bingung apa yang bisa gue posting ya, karena hidup gue lagi ngangun bayi gitu. Tapi dan ini pun aku juga sampai detik ini aku lagi pendampingan personal branding, karena
aku pun bingung ini di era digital kayak sekarang nih, gue harus gimana ya? Gue harus dikenal yang gimana ya dengan peran baruku sebagai ibu. Tapi di satu sisi ada sisi Ajeng Dinanti yang dulu yang masih cowawaan, halo. Tapi itu pengen ditampilin karena ya itu aku. Sementara ada aku yang baru sambil oh halo mau bayi gitu. Makanya sampai sekarang pun aku lagi menjalani pendampingan personal branding untuk ya belajar lagi. Jadi aku masih adaptasi dari segi sekarang aku siaran as penyiar, masih adaptasi juga sebagai seorang ibu, masih adaptasi juga pembagian waktu sebagai content creator. Karena in this era konten sih jadi etalase ya. Kalau dulu sebelum ada perkontenan ini, radio jadi etalase aku. Sekarang konten, meskipun jujur aku capek banget. Tapi itu kan dua hal berbeda ya kak. Radio dengan content creator. Jadi kayak radio tuh ya kakak butuh untuk suara nih yang ini. Tapi kalau untuk content creator tuh bagaimana untuk menampilkan visualnya yang oke juga. Bener. Gitu. Nah makanya sekarang konten aku si radio aku jadiin konten biar sekali dayung 3 pulau terlewati. Lagi siaran set rekam yuk posting. Pokoknya semua posting dulu gitu. Posting pemirsa, one day one post. Klien pasti banyak banget ngelirik Kak Ajeng nanti. Ya boleh gitu. Bikin program apa lagi dong yuk sama aku yuk gitu. Jualan ya. Tapi Kak Ajeng nih ngomong-ngomong masalah public speaking. Kita yang sudah punya pengalaman mungkin kayak Kak Ajeng juga udah lama 13 tahun juga mungkin ngalamin nih ngeblank di atas panggung, tiba-tiba grogi. Dan baru-baru ini kan sempat viral nih Kak Ajeng, seorang MC ya sejawat kita lah gitu di lomba cerdas cermat juga grogi dan jadi sorotan netizen. Boleh nih singgung tipis nih Kak Ajeng, sebagai profesional gimana sih cara kita mengantisipasi situasi yang seperti itu? Kalau tiba-tiba ada kejadian tak terduga atau survival kit dan cara ngeles yang elegan biar panggung tetap aman, gimana? Iya itu kemarin ramai banget ya. Sedih juga sih maksudnya apa yang didapatkan teman kita ya mungkin dia kita bisa lihat hasil potongan videonya seperti apa, memang sangat disayangkan gitu karena memang dalam seorang MC apalagi kalau kita lihat acaranya dia kan moderator ya jatuhnya tidak hanya MC kan. Moderator tuh harus bisa netral. Itu harus banget bisa netral. Lagi itu perlombaan ya? Perlombaan, maksudnya balik lagi dia positioningnya tuh gimana dalam acara tersebut. Nah, terus kita gimana nih, apa yang bisa dipelajari dari kejadian tersebut? Yang pertama memang harus lagi-lagi balik kita bisa antisipasi dulu. Apa antisipasinya yang tadi? Persiapan rundown, persiapan mental, persiapan audiens. Jadi dalam public speaking itu persiapannya ada 3 V nih Kak. Apa itu Kak? Verbal, vokal, visual. Verbal, vokal, dan visual. Ya, verbal itu adalah apa yang kamu omongin. Oke. Mulai dari pemilihan kata, diksi, kalimat, intonasi dan lain sebagainya itu verbal. Yang Lalu vokal. kedua, Vokal ini cara kamu berbicara. Gimana cara speednya, terus intonasinya, tone suaranya, itu cara menyampaikannya. Nah visual adalah apa yang audiens lihat. Kamu pengen dilihat audiens sih sebagai host atau MC yang seperti apa, yang formalkah atau yang semi formal, yang cowawaan, yang rapi. Itu 3 kunci yang harus dipersiapkan. Nah terus cuman kalau udah terlanjur kejadian nih gimana dong? Perlu di notes hal-hal kayak gitu bisa kejadian sama siapa aja termasuk kita berdua. Ya termasuk mungkin yang udah senior mereka bisa ketemu sama dalam tanda kutip kecelek lah gitu. Hal-hal tidak terduga lainnya itu memang harus siap banget mentalnya sebagai seorang MC. Terus gimana antisipasinya? Kalau aku ngelesnya adalah minta waktu jeda sebentar, aku akan minta tolong sama panitia. Gitu. Misalnya, oh iya sebentar untuk hal ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, tapi boleh kita lanjut dulu ke babak berikutnya misalnya gitu. Kita lanjut dulu ke move dulu ke rundown selanjutnya, bisa gitu. Jadi yang ini tuh kita jangan ambil peran untuk mengambil keputusan. Keputusan tetap ada di FD, floor director. Gitu.
gitu. Jadi antisipasinya persiapan, cuman memang kalau hal tersebut udah kejadian, gimana cara ngeles dan elegannya serahin ke panitia. Serahin ke panitia yang jelas ya. Say sorry, dan sekali lagi yang tadi kamu sempat mention, aduh gimana dong kalau sekali salah terus kepikiran jadi ngeblank gitu kan. Kuncinya cuma satu, forget and forgive. Forget and forgive. Lupain, maafin, lanjut. Itu. Tapi memang kebanyakan ya, mungkin kalau kita awal-awal gitu ya Kak, baper nih kondisinya, kalau udah salah tuh kayak duh gak bisa nih, karena kita kan ambis ya, maksudnya kayak pengennya tuh acaranya perfect gitu awalnya gitu. Tapi kalau mau kejadian-kejadian seperti itu jadi kayak kita mikir aduh gak bisa nih, harusnya kayak gini gitu. Jadi kayak kebawa gitu loh awalnya. Aku pernah ada kejadian kecele-kecele gitu, ada. Maksudnya yang sampai bikin aku kepikiran gak mau nge-MC lagi ya, ada. Tapi kayak gitu malah jadi ini loh Kak, maksudnya kayak jadi pengalaman untuk kita. Bener. Gitu. Nggak semuanya kayak Kak Dinanti juga berpuluh tahun di dunia public speaking gini ya kan. Jadi kayak pasti ada hal yang bisa kita ceritakan nanti ya ke depan. Iya benar. Jadi sebenarnya nih ya buat Bestie Bulog nih, kalau misalnya nanti mau nge-MC gitu ya, aku kasih tips deh biar bisa diantisipasi dulu ya. Oke. Aku juga kadang suka bingung, Kak Ajeng rate nge-MC berapa? Aku ada list pertanyaan yang harus dijawab sama calon klien sebelum aku ngasih harga. Jadi kalau ditanya nge-MC-nya berapa cuma 3 jam, oh nggak bisa, gue nggak bisa ngasih harga kayak gitu. Audiensnya siapa? Berapa audiensnya? Terus gue butuh wardrobe yang kayak gimana? Di mana lokasinya? Gue butuh bensin seberapa banyak? Terus berapa jam durasinya? Nah itu harus dijawab dulu gitu. Baru gue bisa kira-kira oh segini. Atau misalnya kayak Kak Ajeng lomba cerdas cermat ya gini. Kalau dirasa akunya beban, wah kayak pressure banget dengan harga sekian. Enggak deh gitu. Nanti akan ada feelingnya kok gitu. Kalau misalnya dirasa terlalu membebankan dan ya nggak usah dulu juga nggak apa-apa. Oke. Dan aku juga yakin banyak Bestie Bulog yang sudah mulai menjadi seorang public speaker, mulai belajar public speaking untuk saat ini setelah lihat podcast dari Kak Ajeng ini pastinya. Di Biris kali ini. Pasti aku mau Kak Ajeng kasih tips dan trik dan juga semangat kepada semua Bestie Bulog di luar sana untuk yang masih insecure pastinya, untuk yang masih cuma rebahan aja belum mau memulai gitu, atau merasa suaranya kurang bagus, atau merasa dirinya banyak nih yang gengsi, aku introvert. Tuh. Gimana sih Kak biar berani mulai untuk berbicara? Sebenarnya berani memulai untuk berbicara kan, berbicara adalah kebutuhan kita ya. Betul. Kita kan menyampaikan sesuatu, itu kan komunikasi 2 arah gitu. Kalau misal sama pasangan deh, ada perasaan yang ganjel, tapi nggak disampaikan dengan benar, di dirimu nyampainya salah, apa yang terjadi dalam hubungan tersebut? Kayaknya nggak lanjut ya Kak. Berantem kan? Iya. Gue kayak kalau istilahnya tuh ada love language. Betul. Love language gue misalnya physical touch, tapi kamu receiving gift. Gift. Aku maunya dipeluk, kamu maunya dikasih hadiah. Nah aku taunya karena aku suka dipeluk, aku kira kamu sukanya dipeluk juga. Beda. Iya, itu sebenarnya cara komunikasi kan. Tinggal nyamain persepsinya aja nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dirasa gue belum butuh public speaking, ya coba banyak ngobrol sama teman-temannya biar nggak miskom, karena hal-hal simple dari lingkungan sekitar itu public speaking. Nah, biar pede gimana? Yang takut dijudge, takut salah. Hey, Bestie Bulog, kenapa sih harus takut duluan? Kenapa harus salah duluan yang dipikirin? Coba. Takut apa? Dijudge, takut salah. Pada akhirnya kita dijudge anyway loh. Betul. Bedanya orang-orang yang ngejudge kalian itu nggak ngomong langsung, paling ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar Ajeng sotoy nih gitu. Iya, yang ngejudge juga nggak ngomong kok. Dia cuma ngetik doang modalnya. Iya, karena aku pun juga misalnya nih datang ke acara. Atau gini deh, kamu kalau ketemu orang, indera pertama yang bekerja tuh apa? Indera penglihatan. Nggak mungkin indera pengecapan baru ketemu masa iya kan? Nggak mungkin dong. Ketemu makanan oke mungkin ya. Tapi lihat dulu, enak nih kayaknya. Oh iya betul. Mata pasti kan. Jadi kalau misalnya ketemu orang, pasti mata dulu yang main. Terus ya namanya manusia, apa coba? Sepatunya gitu. Kan ada gitu-gitunya. Oh sepatu kok
terus kakinya beda. tapi itu kan hanya di benak kita, ya kan? Oh ya udah, lu bakal dijudge anyway kok. Tinggal lu nyaman aja sama diri lu, pede aja. Sekali lewat doang kok, gitu. Oke, berarti Gitu, itu paling itu jangan sampai, maksudnya kita bakal dijudge anyway, jadi jangan takut untuk dijudge. Jadi kayak harus ada apa sih, skill bodo amat. So what? Bodo amat. Lu mau ngomongin ih kok lu MC-nya kurang ini nih. Ya gue gini, gimana dong gitu. Terkadang gini, MC jelek itu gak ada. Dalam artian kalau misalnya dirimu udah apply nyoba MC tapi gak dipanggil-panggil, bukan kamu yang jelek, enggak. Bukan porto kamu yang kurang, mungkin dirimu gak cocok sama acaranya. betul. Gitu, karena aku pernah banget dulu awal-awal, kenapa sih aku gak dipanggil-panggil MC, aku udah porto, udah ngirim. Ya ternyata emang gak cocok. Aku pernah nge-MC bohong. Gimana tuh? Aku ikut roadshow MC satu brand lagi campaign ke sekolah-sekolah untuk sikat gigi, brand pasta gigi. Aku bersama psikolog anak sama dokter gigi. Jadi mereka tuh mengkampanyekan, cara bersihin gigi anak seperti ini, anak-anak TK, orang tua TK. Apa yang aku lakukan sebagai MC untuk trustworthy? Aku beli cincinan tuh, aku masih umur 21 apa yang kuliah, beli cincinan, seakan-akan kita udah punya anak. Iya kan, ibu-ibu emang anak-anak umur segitu kan lagi ini-ininya ya, si sotoy. Padahal itu belum ada ya. Ada, nggak ngerti. Biar apa? Biar mereka trust sama aku. Betul. Tapi aku bisa ngomong kayak gitu gara-gara apa? Aku nyiapin, aku riset. Ibu-ibu yang punya anak 5-6 tahun, concernnya apa sih? Habitnya anak mereka tuh lagi apa? Aku riset itu, lalu aku ucapkan seakan-akan I am a mother. Padahal not yet. Gitu. Itu yang mahal sih. Itu yang mahal Kak, ngeriset kita sebelum mulai acara. Kita harus cari tahu acaranya dulu, seperti audiensnya siapa gitu. Tapi untuk Besti Bulog tenang, gak sesusah itu kok untuk memulai. Itu kan perjalanannya sangat panjang, itu nanti boleh dipersiapkan. Tapi untuk saat ini kita untuk belajar berbicara terlebih dahulu, gimana caranya bisa memberikan impact terhadap audiens yang kita sampaikan. Betul. Gitu. Ini aku kasih tips cepet boleh nggak? Boleh. Biar kayak nanti Besti Bulog nih abis nonton dari sini, gue langsung praktekkan. Gas, gitu ya. Gitu apa? Paling pertama, simple. Ini akan bahas teknik tapi cepet aja. Yang pertama adalah smiling voice, tahu? Smiling voice. Yes. Yeah. Suara yang keluar ketika kita ngomongnya sambil tersenyum. Senyumnya jangan senyum minta utang, minta duit gitu kan. Aja senyum tulus meskipun hati kamu lagi tapi dipaksa. Fake it until you make it. Satu itu senyum. Lalu yang kedua, kalau jangan lupa main ekspresi. Kalau emang lu antusias, kasih tahu antusiasmenya dari ekspresi, ya kan? Kalau misalnya baca contekan ada tulisan wah, coba dong lebih wahnya tuh lebih ada feel-nya. Jangan cuma wah, betul. Wah, seru sekali. Kan kadang MC ada yang sambil mikir kan, iya seru sekali hari ini. Gak dapet dong. Enggak kan? Harusnya iya seru sekali hari ini. Ternyata Besti Bulog nih antusias sekali ya untuk belajar public speaking. Main matanya, ekspresinya main gitu. Sesimpel itu dulu aja. Smiling voice itu tips yang sangat boleh kita pegang dulu di awal ya. Betul, karena gitu. kamu akan terdengar lebih friendly, lebih hangat dan juga lebih tulus. Kalau ngadepin abang-abang Gojek marah-marah, "Mbak, kamu di mana?" "Oh iya, Bapak. Sabar ya, Pak." Tepuk tangan dulu dong, insightful banget Besti Bulog. Pakai filmnya dong, insightful banget. Ayo lebih ada feel. Gimana? Coba ya. Coba. Nadanya dinaikin lagi atau diturunin? Kayak tadi kamu aja, tapi lebih kayak insightful parah. Oke. Boleh tepuk tangan dong Besti Bulog, insightful banget. Gimana, udah tulis belum Besti Bulog? Belum gue. Tulis di kolom komentar ya. Oke Besti Bulog, keren banget obrolan episode kali ini. Jadi bagaimana Besti Bulog udah mulai berani untuk berbicara? Ayo mulai dari sekarang belajar public speaking, karena public speaking itu bukan bawaan lahir, bukan skill yang tiba-tiba udah ada gitu, tapi mulai diasah dari sekarang dan nanti kita bisa menikmatinya di masa yang akan datang pastinya. Karena public speaking sangat berpengaruh terhadap profesi, bisa berpengaruh terhadap karir Besti Bulog juga, dan kedepannya Besti Bulog bisa mendapatkan cuan dari public speaking. Dan narasumber kita yang sudah sangat keren, Kak
Ajeng Dinanti sudah memberikan tips dan triknya juga untuk Besti Bulog. Untuk saatnya Besti Bulog terapkan. Dan pastinya Kak Ajeng, biar rutinitas harian dan latihan public speaking kita makin semangat, butuh asupan energi yang pas juga untuk Besti Bulog juga. Ada beras Befood Setra Ramos. Ini dia pilihan yang paling tepat buat nemenin aktivitas harianmu. Kualitasnya terjamin dengan tekstur yang pulen banget. Nanti Kak Dinanti cobain ya. Ih, mau. Oke, dan cocok disajikan dengan lauk pauk apapun. Perut kenyang, energi full, ngomong di depan umum juga pastinya makin pede dan fokus. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Biris. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan see you!